Halo, perkenalkan, nama saya Velen Lungkang, memegang NPM 218823009. Hari ini saya akan membawakan cerita 80 hari mengelilingi dunia, Around the World in 80 Days. Pada tanggal 2 Oktober 1872, Mr. Phileas Fogg, seorang bangsawan Inggris, tinggal di Savile Row nomor 7, Burlington Garden. Beliau merupakan seorang yang sangat sederhana tetapi kaya raya. Dalam kesederhanaannya dia juga merupakan seorang yang sangat tepat waktu. Langkahnya juga dia kira dan tidak akan sedetik pun dia melewati waktu, dan langkahnya itu tidak akan berlebihan. Bahkan bajunya itu setiap hari juga sudah diaturnya untuk dia pakai. Dia juga merupakan seorang reform club yang pada saat itu dikenali sebagai klub dengan bangsawan-bangsawan yang sangat kaya raya. Dan pada suatu hari ketika Mr. Phileas Fogg sedang bersiap-siap untuk menuju ke Reform Club, dia hendak bercukur, tetapi James Foster merupakan pembantunya membawakan dia air yang bersuhu 84 derajat Fahrenheit, yang berarti salah untuk seorang Mr. Phileas Fogg, karena Mr. Phileas Fogg menginginkan setiap bercukurnya itu airnya bersuhu 86 derajat Fahrenheit. Karena kecuaian daripada pembantunya yang lama ini, James Foster, dia dipecat, dan pada masa yang sama juga pembantu yang baru yang bernama Jane Passerton tiba di tempat Mr. Phileas Fogg dan menjadi pembantu yang baru. Jane Passerton ini merupakan seorang pria Prancis yang berumur sekitaran 30-an tahun dan telah menjelajahi Paris dan bahkan tempat-tempat yang lain untuk menjadi seorang pembantu. Dan dia sangat bersyukur ketika mengetahui Mr. Phileas Fogg seorang yang sangat tertib dalam kehidupannya. Nah, setelah mengalu-alukan Jane Passerton yang merupakan pembantu barunya, dia pun bergegas pergi ke Reform Club seperti biasanya dan tiba di sana, makan di meja yang sama. Dan pada waktu dia makan, dia mendengar cerita-cerita yang beredar tentang kecurian besar yang berlaku di kota mereka. Dan melalui kecurian itu, banyak sekali bank yang ternama di tempat mereka itu telah habis dicuri. Nah, mendengar cerita tersebut, Mr. Phileas Fogg juga mengikuti pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil jika seorang pencuri ataupun seseorang pergi ke suatu kota dengan waktu yang singkat, karena sekarang pada waktu itu teknologi sudah mulai bagus, dan Mr. Phileas Fogg mengatakan bahwa dalam 80 hari saja orang bisa mengelilingi dunia. Nah, mendengar perkataan itu, semua teman-teman daripada bangsawan di Reform Club menantang Mr. Phileas Fogg untuk mengelilingi dunia dalam 80 hari. Dengan keberaniannya yang gigih, Mr. Phileas Fogg pun mengambil tawaran sebesar 20.000 euro untuk mengelilingi dunia dalam 80 hari dan harus tiba di sana di tanggal 21 Desember 1872. Nah, setelah mereka berdebat cukup lama, akhirnya Mr. Fogg pun pulang dan mempersiapkan barang-barangnya beserta dengan pembantu barunya yaitu Jane Passerton untuk dibawa mengikuti dia ke mengelilingi dunia dalam 80 hari. Awalnya Jane Passerton juga sangat terkejut dengan keputusan ini karena dia baru masuk dari rumah itu pada hari itu. Tapi dia hanya mengikuti jejak tuannya pada saat itu. Setelah mereka bersiap-siap, mereka segera bergegas ke stasiun London untuk bertolak ke Mesir. Mereka pun tanpa berlenga-lenga lagi terus menuju ke Mesir, ke tempat pertama mereka. Nah, setibanya mereka di Mesir, ada seorang detektif bernama Fix, seorang Scotland Yard yang ditugas untuk mencari pencuri daripada London yang telah lari gitu. Nah, mendengar itu, Fix dengan tergesa-gesa mengambil tawaran itu karena ditawarkan dengan 55.000 euro pada saat itu. Dengan tanpa berpikir panjang dan punya informasi yang jelas tentang pencuri ini, dia pun pergi bergegas ke stasiun dan melihat Mr. Phileas Fogg beserta Jane Passerton pada saat itu yang ada di stasiun dan mengikuti mereka. Tanpa
Tanpa surat yang lengkap, Fix tanpa berpikir panjang pun terus mengikuti Mr. Phileas Fogg dan Jane Passepartout kemana mereka pergi. Dalam perjalanannya, Fix mendekati Jane Passepartout, seorang pembantunya Mr. Phileas Fogg itu, dan bertanya-tanya kepada dia tanpa memberitahu jelas. Fix ini mengikuti mereka untuk di soal siasat, untuk ditangkap, karena menurut Fix mereka adalah pencuri yang sebenarnya bukan pencuri pada waktu itu, karena dia cuma salah paham. Nah, setelah kapalnya berlayar ke Bombay, Mr. Phileas Fogg memberikan uang dengan jumlah yang besar kepada kapal tersebut jika mereka dapat dengan lebih cepat sampai ke Bombay. Dan dengan tawaran tersebut mereka dapat 2 hari ekstra lebih cepat sampai di Bombay, dan itu menguntungkan mereka dalam perjalanan mereka berikutnya. Setibanya mereka di Bombay, mereka pun terus menuju Kalkuta, yang pada saat itu ketika mereka menaiki stasiun ke Kalkuta tuh, di pertengahan jalan mereka dihadapi dengan masalah karena rel kereta api itu belum siap. Jadi pada saat itu tuh mereka menemukan gajah, dan Mr. Phileas Fogg pun membeli gajah tersebut dengan harga 2.000 euro, dan mereka pun berangkat segera menuju ke Kalkuta. Fix juga tidak berhenti di situ, dan dia pun secara rahasia turun dan mengikuti mereka secara rahasia. Perjalanan mereka berlanjut. Ketika mereka di dalam perjalanan menuju Kalkuta, mereka mendapati seorang wanita yang bernama Auda sedang ingin dibakar dengan upacara sati. Auda merupakan seorang bekas istri daripada Maharaja yang telah meninggal dunia. Nah, ketika mereka menemui perempuan tersebut, mereka ingin menyelamatkan perempuan tersebut dan ingin membawakannya. Keesokan harinya, ketika ingin dibakar, Jane Passepartout berpura-pura menjadi mayat, yaitu menjadi raja daripada istri yang telah meninggal ini, dan berbaring menutupi dirinya dengan kain di dekat wanita tersebut. Dan ketika ingin dibakar, Jane Passepartout segera bangkit dan mengejutkan semua para hadirin yang ada di situ. Dan mereka pun setelah kaget hadirin ini, mereka pergi dan mereka menyelamatkan Auda. Dan dengan menyelamatkan Auda, mereka kehilangan 2 hari yang mereka punya untuk berjalan menuju 80 hari ke depannya. Tapi Mr. Phileas Fogg tidak menyesal tentang perbuatannya tersebut. Sekian daripada separuh daripada cerita 80 hari mengelilingi dunia. Terima kasih.